Saya di Manado itu, saya dalam 1 tahun itu 3 kali bermimpi berturut-turut. Dalam 1 tahun itu saya tidak tahu berapa jaraknya antara pertemuan pertama dengan yang kedua dan yang ketiga itu berapa jaraknya. Tapi dalam 1 tahun itu seingat saya 3 kali saya ketemu dengan sosok yang mereka sebut Tuhan Yesus. Nah, tetapi saya tidak pernah diajak untuk ada yang bilang ke surga, tidak. Bahkan saya hanya dinasihati. Bahkan saya diberikan petunjuk jalan yang lurus, bukan menyembah Yesus. Itu abang ingat ketemunya di mana? Memang waktu di mimpi itu ketemunya di mana? Di rumah, waktu saya pulang kerja capek. Pertama di waktu sore, waktu itu musim hujan. Jadi kabut di daerah itu kan kabut. Jadi sore saya baring-baring di ruang tamu. Antara sadar dan tidak, saya kayak ruh saya ini diangkat jalan. Jalan itu menuju ke awan-awan putih sementara yang mau turunkan hujan ini. Dan sosoknya saya masih ingat sekarang. Warna bajunya warna putih, rambutnya. Saya masih ingat sampai saat ini. Tongkatnya saya masih ingat. Jadi kalau kita mau lihat di gambar-gambar, itu seperti yang memang kata orang Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perasaan saya, apa mungkin ini adalah Yesus? Sedangkan ajaran dia hanya menunjuk kepada langit yang kosong arah timur. Situ tempatmu akan kembali. Nah, berbaliklah ke arah itu. Itulah tempatmu yang sesungguhnya engkau akan kembali ke hadirat Allah. Cuman Bang Ramana Raja kok bisa nggak yakin itu? Biasa kan orang Kristen ya kalau ketemu yang sosok gituan akan yakin tuh Yesus. Bahkan kalau yang dari Muslim aja ketemu gitu langsung jadi Yesus langsung jadi pindah keyakinan juga itu kan, kayak kesaksian murtadin itu. Ini kok Bang Ramana Raja malah sebaliknya nih? Cuma pada saat itu kan saya beragama Kristen. Nah, kenapa saya diperintahkan untuk keluar dari keyakinan tersebut? Nah, saya selalu diberikan petunjuk menghadap kepada matahari. Masuk dalam hati saya, ada apa ini? Ini mungkin cobaan. Saya masih tekun berdoa dengan menggunakan nama Yesus pada saat itu. Nah, pada pertemuan yang kedua kali, saya sudah mulai yakin. Nah, ada keluarga di sebelah yang mereka punya keyakinan gereja pertobatan. Mereka sering menari-nari, dalam arti sering kesurupan dalam hati saya. Kalau itu memang Roh Kudus, tidak mungkin. Nah, begitu saya berprasangka seperti itu, malamnya mimpi lagi. Jadi 2 kali ketemu dalam keadaan antara sadar dan tidak. 1 kali itu ketemu memang mimpi. Jadi yang kedua itu mimpi. Oke. Yang kedua mimpi itu, ya. Dapat petunjuk yang sama. Dia tidak berkata banyak dan tidak menyampaikan hal yang lebih-lebih. Dia hanya mengatakan apabila engkau mau kembali kepada hadirat Allah, dia hanya tunjuk berbaliklah ke sana. Cuma menunjuk kepada arah kiblat. Tapi waktu itu kan Bang Ramana belum tahu itu arah kiblat. Belum tahu. Saya belum tahu, lillahi ta'ala, saya belum tahu. Saya masih belum gubris. Mungkin ini hanya mimpi biasa. Lah saya pada zaman itu kan pemabuk, memang rusak betul saya. Ya, anak muda biasalah, anak muda penate ya. Pas yang ketiga kali itu, saya ketemu bukan lagi antara sadar dan tidak, tetapi sadar. Itu saya ketemunya di hutan. Saya waktu masuk cari rotan untuk dijual. Oke. Ini artinya bukan mimpi, ini benar-benar ini ya. Bukan mimpi. Karena waktu saya ketemu beliau dalam keadaan gini, baju beliau pun kena embun. Berarti nyata. Artinya bukan dalam bentuk roh ya, bentuk fisik jadi. Bukan fisik, saya ketemu bentuk fisik. Cuma pandangan saya ada kelainan, tapi ini tiga-tiga sama kan? Tiga-tiga sama mukanya sama. Satu sosok itu. Nggak, beda-beda ya. Bukan cahaya gitu. Kadang kan ada orang bilang cahaya nggak bisa dilihat. Bukan. Ini jelas ya. Bukan. Karena bekas injaknya di daun yang kena basah itu membekas, berarti asli manusia. Ada fisik lah, ada tubuh fisik. Iya, ada fisiknya. Waktu dia berjabat tangan dengan saya pegang tangannya, saya rasa bahwa berdaging. Itu pula yang dikasih tunjuk. Kalau kau mau betul-betul kembali ke hadirat Allah, menghadap ke sana. Tapi saya belum tahu makna dalam arti bersujudnya itu menghadap ke sana, maka kita akan ketemu Allah. Di mana tempat kita akan kembali. Bukan berarti sampai di Ka'bah itu Allah. Menurut pandangan sekarang ya. Sesudah terakhir ketemu yang ketiga kali itu, esoknya pas ada pemanggilan pemulangan pengungsi ke Maluku Utara. Kita pulang kampung. Saya sampai di Maluku Utara, saya masih senang, dalam arti masih masuk gereja, masih jadi pemuda gereja, masih aktif vokal grup, menyanyi di gereja. Kadang saya bawa saudara-saudara saya yang perempuan pergi menyanyi, ajarkan mereka lagu, kita menyanyi. Bahkan status saya di kampung saya di dalam gereja itu saya sebagai seksi perlengkapan, seksi perlengkapan dalam organisasi pemuda. Suara saya jelas? Jelas kok. Bertahun saya menyimpannya.
tergores hati ini, ya, dilukai begitu dalam, saya simpan, saya kubur dalam-dalam. Saya mencoba untuk menjadi seorang muslim yang sabar. Itu kesalahan saya. Saya tidak mampu menyimpan semua. Lalu kamu sekarang membela Islam muncul, kamu tuduh orang Islam membunuh orang tuamu, membunuh adekmu, membunuh pamanmu, membakar orang tuamu, menyembelih orang tuamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sementara orang-orang sekampung kamu mengatakan kamu Islam dari lahir. Sementara orang-orang sekampung kamu mengatakan kamu Islam dari lahir. Kamu tidak pernah menjadi mu'alaf. Kamu muslim dari kecil sampai hari ini. Tetapi kamu mungkin saja pernah ikuti istrimu yang kamu bawa ke Tenggara. Di rumahnya seorang oknum polisi yang juga hari ini mencari kamu. Ya. Cobalah Rahman Raja, jangan sok mau jadi pahlawan. Jangan sok terzalimi. Jangan sok merasa kamu itu mu'alaf. Kemudian kami muslim membuat kamu tersakiti. Jangan. Saya siang malam habiskan umur saya untuk membela mu'alaf. Tapi kamu bukan mu'alaf, Asrul. Tapi kamu bukan mu'alaf, Asrul. Tapi kamu bukan mu'alaf, Asrul. Kamu bukan mu'alaf. Namamu bukan Rahman Raja. Namamu Asrul. Tapi saya tidak pernah ungkap semua itu. Saya tidak pernah ceritakan kepada siapapun tentang itu. Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah membicarakan apapun tentang Anda kepada siapapun. Tentang kejadian yang saya alami sebelum semua ini terjadi. Sudah hampir 2 tahun bahkan lebih. Saya simpan sendiri. Saya sudah bilang, saya minta maaf. Saya bukan Nabi. Saya sudah mencoba untuk menyimpan dengan rapi. Tapi ada 2 konten yang terkirim ke saya yang sangat menyakitkan hati saya. Kamu di situ klarifikasi sebut nama saya. Seakan-akan kamu itu korban dan saya pelaku. Rahman Raja, Asrul, mencari simpatik tidak seperti itu, kawan.